retret kita pada hari ini. Setelah 3 hari berada di gunung di Tabor di Sesabano, kita telah mengalami banyak pencerahan dan kita tidak akan mendirikan kemah untuk memperpanjang masa pemenuhan kita. Kita akan kembali ke ladang misi kita. Sebelum kita kembali ke ladang misi kita akan mendengarkan yang pertama sepatah dua kata dari koordinator retret, lalu yang kedua kesan dari dua orang ini dari menurut rapat Dewan Kopral memilih 2 orang dari Spater itu Ibu Anita, dan dari Semater Ibu Ocha. Ini 2 orang yang dipilih oleh Dewan Kopral untuk memberi kesan tentang apa yang terjadi di sini. Ada 4 orang akan berbicara. Nanti akan berbicara secara berurutan. Lalu sebelum ke 4 orang yang berbicara, ada 2 informasi. Yang pertama, setelah lagu penutup supaya tidak ada yang tinggal. Itu saja. Waktu dan kesempatan kepada Romo, para brother dan Bapak Ibu sekalian. Tahun lalu bulan Desember saya menerima 2 surat. Surat yang pertama meminta kita di Superwakilan Maumere menyelenggarakan rangkaian kegiatan untuk menyongsong hari ulang tahun kongregasi. Lalu beberapa saat kemudian saya menerima surat lagi, ada permintaan dari kongregasi untuk menyelenggarakan pesta kaul kekal di Maumere. Setelah bertapa 1 malam, saya memutuskan untuk menolak permintaan kedua, yaitu menyelenggarakan kaul kekal di Maumere. Pertimbangan saya sudah bertemu Bapak Uskup jauh sebelum itu untuk memimpin perayaan Ekaristi kita nanti tanggal 14. Sedangkan kaul kekal itu harus dibuat tanggal pokoknya Sabtu ke-4 bulan Mei kemarin. Saya memutuskan untuk menerima permintaan yang pertama tadi. Lalu dalam sebuah kegiatan jalan kaki sore di Lingkar Luar, saya yang Frater dan ngomong, kegiatan ini kita mulai dari mana? Karena kebetulan tahun lalu itu saya masih pimpinan komunitas pada Suku Frater menjadi pimpinan posko. Jadi waktu itu kami belum bicara itu. Lalu kami dua dalam pertemuan perjalanan memutuskan kita mulai dengan retret. Apapun yang terjadi kita mulai dengan retret. Lalu pada sebuah acara makan malam kami sampaikan gagasan ini ke Frater Sebas, dan seperti biasa tidak banyak ngomong, beliau hanya nanggung saja. Lalu saya dan Frater Tiren mulai bekerja untuk mempersiapkan ini. Di sela-sela waktu kerja yang sibuk, kami sempatkan ke Sesabano. Lalu saya omong, Frater Tiren, kita minta siapa? Lalu kami omong beberapa nama. Lalu kami menjatuhkan kepercayaan kepada Romo Beri, karena beliau adalah alumnus Spater yang pas dengan momen ini. Maka jadi sudah acara yang tadi cerita itu.
Dan mungkin oleh karena terang Roh Kudus, rangkaian kegiatan kita itu nyambung. Sehingga saya pikir 3 hari di sini kita sudah lebih fresh. Untuk nanti hari Senin kita mulai dengan kegiatan kita. Saya harap hari Senin tidak ada yang sakit karena ada yang lupa hobi. Jadi untuk kesempatan ini kita ucapkan lipat terima kasih kepada Romo Beri untuk seluruh curahan perhatian kepada kita. Retret ini berhasil atau tidak ada di dalam hati kita masing-masing. Sekali lagi, kita menilai retret ini berhasil bagi kita atau tidak itu ada di dalam hati dan refleksi kita masing-masing. Namun paling tidak saya menangkap 1-2 momen. Ada sering-sering, ada cerita di antara kita. Dan satu hal saya ngomong dengan satu teman guru. Ada satu yang kami tangkap bahwa ada satu titik ketercapaian di sana. Kita mulai sadar keberadaan kita di lembaga ini. Kita mulai sadar kita ada di mana. Sejauh yang saya tangkap, kita tidak pernah ngomong bahwa kita ini mahal. Tidak. Dan itu yang paling penting. Kita tidak pernah ngomong bahwa kita itu mahal. Dan saya senang bahwa kita itu masih ada yang kurang, masih ada yang perlu dibenahi, masih ada yang harus dikejar. Dan itu saya pikir penting. Dan retret ini menjadi awal. Kita jangan ngomong bilang kita buat retret terakhir itu kapan, tapi kita harus ngomong kapan kita mulai retret lagi. Jadi kita jangan ngomong kita buat retret terakhir kapan, tapi mari kita ngomong kapan kita buat retret lagi. Dalam pembicaraan lepas ngomong kita meminta kesediaan akan ada lanjutan pendampingan untuk kami Bapak Ibu Guru. Karena saya lihat ada beberapa gagasan yang ditampilkan oleh Romo, beberapa refleksi yang memang harus dibuat tema tersendiri untuk kami. Nanti mungkin di tempat lain kita omong. Lalu mungkin juga untuk peserta didik, Frater saya sudah omong ke Romo mungkin Februari. Esma Frater menyesuaikan. Esma Frater akan menyesuaikan waktu supaya Romo tidak bolak-balik. Ini rencana kita untuk menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Clemens, apa yang disampaikan oleh Pak Thomas tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Thomas tadi. Paling tidak saya masih merekam dan pulang kami tidak omong. Memang Frater Keren dan Frater Sebas jauh di atas saya. Mereka dua sudah frater, saya masih SMP kelas 3. Tetapi kami bertiga adalah teman diskusi yang luar biasa. Dan mereka selalu bilang, kau buat, percaya kepada saya, dan selalu kami. Jadi mudah-mudahan ini menjadi itu. Poin kedua, ada hal yang menarik saya lihat tadi malam. Waktu bergerak dari sini, saya dengan Pak Albert itu di depan Romo, kan di paling belakang, semacam pemikiran Romo. Tetapi waktu pasang lilin, siapa perhatikan bahwa di situ Pak Wil dan Pak Albert itu maju sama-sama. Sebelum itu Pak Wil bagian paling depan. Dan waktu pasang lilin itu Pak Wil dan Pak Albert itu berdampingan. Bapak Ibu perhatikan itu saya perhatikan. Lalu saya senyum sendiri dalam gelap itu. Saya bilang ini waktu saat rasanya mereka cocok. Mudah-mudahan keterwakilan ini menjadi satu harapan
kasih juga untuk Mas Sebas, Pak Iren. Pak Iren ini tidak ada jabatan, tapi kalau kerja dia nomor satu. Terima kasih. Lalu minta maaf buat kita semua, Romo. Memang untuk sekarang rumah retret yang bisa kita capai dengan perjalanan tidak terlalu jauh itu di Sesabano, mungkin air keruh, yaitu air ada yang keruh, ya, makanan sedikit kurang. Saya sebagai yang mengurus ini menyampaikan permohonan maaf untuk ketidaknyamanan kita, tapi paling tidak secara pribadi saya merasa bahwa 85% tidak dalam keadaan baik. Ya, minta maaf juga untuk Bapak Ibu semua kalau saya cerewet. Mungkin untuk ke SMA kalau cerewet saya tidak rasa bersalah, tapi untuk SMP mungkin saya cerewet, saya rasa bersalah. Karena tahun ajaran ini saya sudah tidak menjadi pimpinan komunitas atau tidak menjadi kepala sub lagi. Seharusnya yang cerewet itu berarti Sebas, ya, wakil pimpinan komunitas. Tapi seperti saya bilang tadi, dia bilang kabur. Jadi baik, banyak terima kasih untuk seluruh keterlibatan kita. Mudah-mudahan Bunda Hati Kudus ya, pada suatu hari kita sudah bisa membantu kita ke depan dalam acara-acara kita untuk menunjukkan pesta dan juga untuk kegiatan pelagi. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tadi saya periksa solar di 2 mobil trek yang dari EB itu, yang satu masih banyak, tapi yang satu di bawah garis merah. Dan kalau yang batu batu dari Momero full tank. Tapi saya minta itu di sana itu ada pompa bensin. Saya minta Om Boni, kamu harus dapatkan solar karena kami harus singgah di Nakung Tetek. Mudah-mudahan mereka dapat solar. Mudah-mudahan mereka dapat solar dan kita bisa mampir di Nakung Tetek secara bersama-sama. Ya. Lalu kita targetkan jam 2 tidak check out. Tidak boleh sampai jam 3 harus jam 4. Rumah retret itu ada batasan. Kalau kena cas nanti saya potong gaji. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Selanjutnya 2020 tadi silakan. Maju sama-sama Ibu. Dan juga kepada Romo yang selama kurang lebih 3 hari telah memberikan banyak sekali insight untuk kami. Secara pribadi untuk saya, insight ini seperti wake up call. Jadi seperti menyadarkan saya kenapa dan untuk apa saya di sini dan menjadi seorang guru. Mungkin selama ini karena saking busy dan sibuknya kerjaan, saya lupa alasan sebenarnya. Jadi terima kasih kamu. Selanjutnya, kegiatan healing time seperti ini sangat penting untuk Bapak Ibu karena biar Bapak Ibu tidak burn out, biar lebih semangat, lebih total dalam pekerjaan dan pelayanannya. Selanjutnya lagi yang selama ini kita bahas waktu sharing,
bagaimana Bapak Ibu dari kedua sekolah bisa saling mengenal kalau kegiatan seperti ini jarang diadakan. Tapi tadi Pak sudah kasih tahu kalau nanti ke depannya akan banyak kegiatan. Terima kasih. Ya. Baik, selamat siang, Romo Beri, Frater Oswald, Frater Iren, Frater Sebas, untuk Frater Sebas semua hal syukur dan seterusnya sudah disampaikan oleh Frater Oswald, kemudian Ibu Anita. Saya melanjutkan lagi yang lebih pribadi mungkin. Pertama, 2 hari yang lalu kita bertemu di ruangan ini. Kesan saya pertama kepada Romo Beri, saya merasa sepertinya dari tampang Romo datar, kemudian tone suaranya juga standar-standar saja, sehingga pasti retret ini membosankan. Kemudian berjalannya waktu, masuk kepada sesi pertama, ada hal yang menarik, yakni menyampaikan apa atau untuk apa kita menjalankan retret. Mungkin Bapak Ibu mengenal kepada hal-hal yang lain, tetapi bagi saya ada 2 hal penting, yakni yang pertama stres, yang kedua kekosongan diri. Mengapa saya seorang pendatang di Maumere, kemudian benar saya ke Maumere hanya untuk bekerja. Jam kerja saya mulai dari 6:30, paling cepat selesai itu jam 8 malam. Sehingga benar saya hampir tidak punya waktu untuk diri saya sendiri, apalagi untuk Tuhan, seperti itu. Sehingga momen retret ini bagi saya benar momen yang memberi saya jarak untuk diri saya sendiri, melihat segala hal yang sudah saya jalankan kurang lebih 2,5 tahun di Maumere, khususnya di bawah Yayasan Martiriasa. Kemudian saya lanjut